wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pada puasa nggih? Aman nggih? Oh, sebentar lagi insyaallah buka. Jadi kalau orang puasa itu kata Rasulullah ada farhatani lisoim kan gitu. Ada dua kebahagiaan yang bakal didapatkan oleh orang yang berpuasa. Pertama apa, Bu? Farhatun aindal iftar, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Kinten-kinten kalau buka bersama gini senang no mboten, Bu? Remen apa mboten, Bu? Insyaallah. Saya pun juga senang kok. Buka bersama. Artinya itu menjadi satu kebahagiaan sendiri yang dimana Rasul mengatakan ya farhatun itu ya satu kesenangan, satu kebahagiaan yang itu didapat sudah dia mendapatkan kebahagiaan, sudah dia mendapatkan kenikmatan dunia, plus dia juga mendapatkan satu keuntungan di akhirat, pahala. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa ketemu sama Allah kok sampai disebut sebagai bentuk kebahagiaan bagi orang yang berpuasa? Coba. Rasulullah itu sampai mengatakan demikian, apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada satu tingkatan meminta malaikatnya, bukan berarti Allah tidak mampu. Allah sangat-sangat mampu sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu amat memperhatikan setiap hamba-hambanya yang dimana sampai-sampai Allah itu mendelegasikan kepada para malaikatnya untuk mengawasi. Tapi hanya ada satu aktivitas ibadah yang itu Allah langsung yang memberikan fadilah, keutamaan atau pahala. Apa? Terkait dengan masalah puasa. As-saumuli kata Allah, puasa itu punyaku kata Allah. Apa? Puasa itu punyanya Allah. Wa ana atsibi, yang dimana puasa itu langsung aku kasih pahala dariku langsung, tanpa harus melewati perantara, tanpa harus melewati malaikat, enggak. Tapi kata Allah as-saumuli, puasa itu punyaku kata Allah. Jadi beruntung kalau panjenengan sedang puasa saat ini, maka bersyukurlah, beruntunglah kita karena pahala puasa itu langsung Allah akan kasih buat kita. Senang apa mboten, Bu? Senang apa mboten, Pak? Senang ya? Alhamdulillah kalau senang. Salawat dan salam tak lupa mari bersama-sama kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan terang tidak hujan dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Karena kemarin ketika melihat potongan video kajian pas hujan terus itu, saya juga khawatir banget itu. Masya Allah, ini luar biasa, ini mesti yang ikut kajian ini luar biasa ya. Tidak tahu yang dialami lebih luar biasa atau karena yang melihat saja luar biasa gitu, apalagi yang mengalami di lapangan gitu kan. Insya Allah itu menjadi ladang pahala panjenengan semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini coba saya akan mengangkat satu tema yang mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya, yang dimana berkaitan erat tentang Ramadan dan Al-Quran. Jamaah sekalian, sebelum saya masuk pada materi yang coba ingin saya sampaikan, perlu kita fahami bersama-sama, Bapak dan Ibu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu
menjadikan puasa sebagai sarana untuk meraih takwa, gimana? Sepakat ya? Kalau Allah menjadikan takwa, menjadikan puasa sebagai wasilah seorang hamba untuk mendapatkan ketakwaan, maka sejatinya Ramadan yang Allah hadirkan ke tengah kita selaku umat Islam tidak hanya berkutat pada ketakwaan kita kepada Allah yang nanti bakal kita raih selepas bulan Ramadan, tidak sekedar itu. Tapi yang harus kita perhatikan bersama-sama adalah betul Ramadan menjadikan kita insan yang bertakwa nantinya selepas bulan Ramadan, sebab Allah mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kan gitu. Barang siapa yang dia itu hadis tadi Pak ya? Bukan hadis. Ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tanya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah. Es kelapa muda. Syariat puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun berapa? Waduh, opo meneh iki gimana? Ketok dhisik ya guru poso wae gak ngerti sejarahe wae. Ngeten Bapak dan Ibu. Saya coba mau cerita. Puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada umat Islam itu bertepatan pada tahun kedua Hijriyah. Kedua Hijriyah itu berarti tahun di mana Rasulullah itu hijrah 2 tahun berikutnya itu ada syariat puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah ada. Tapi syariat puasa 1 bulan selama bulan Ramadan itu baru terjadi pada tahun kedua Hijri. Jadi nanti kalau ditanya tahun berapa disyariatkannya puasa Ramadan, langsung 2 Hijriah gitu ya. Nah, ketika pensyariatan bulan Ramadan ini kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu betul-betul menjadikan para sahabat bahkan Rasulullah itu betul-betul mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Selain mempersiapkan dengan persiapan sebaik mungkin, ternyata tidak hanya memiliki bobot keberkahan dan kebaikan di situ, tapi ternyata fungsi Ramadan selain menjadikan kita insan bertakwa, Allah itu menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk melebur atau menghapus dosa-dosa kita. Loh kok bisa? Coba saya tanya. Selain bulan Ramadan, kita berbuat baik itu gampang napa mudah, Bu? Susah atau mudah? Enggak apa-apa. Susah atau mudah? Nyun sewu. Selain bulan Ramadan loh ya. Selain bulan Ramadan, kita itu entengan berbuat baik atau tidak? Loh, diem semua. Oh, tergantung situasi dan kondisi, Mas. Waduh lagi. Tapi coba kita renungkan, setiap bulan datangnya bulan Ramadan begitu sangat entengnya kita itu melakukan perbuatan baik, bahkan pada perkara terkecil sekalipun. Pada perkara terkecil loh. Coba saya tanya beneran, silahkan dijawab. Perkara kebaikan yang paling mudah dan yang tidak perlu ngeluarin modal banyak itu apa? Nah, senyum. Siapa yang jawab senyum tadi? Wah, saya. Siap. Namanya siapa nanti tunggu Bu ya. Tunggu ya. Siap. Mas dilihat Mas, namanya siapa Mas? Dilihat nanti kelewat Oh Bu RT. Siap. Ini teladan Masya Allah. Sampai mana tadi Bu? Oh senyum lah, senyum. Betul. Kira-kira senyum itu butuh modal banyak apa mboten? Enggak. Tapi kalau pas jutaan karo koncone tonggone, senyum ki abot napa gampil? Wah, abot. Kira-kira bisa atau enggak? Tetap bisa ya, walaupun senyumnya rodok kecut ngono ya.
Ya Allah, jangan Engkau pertemukan aku dengan dia lagi ya Allah. Kapok aku ya Allah. Kan gitu nggih. Nggih wonten. Berat. Tapi ada satu momen di mana semakin berat dan tantangan yang Allah hadirkan kepada kita, kok delalah kita itu senyum tok gitu loh. Senyum tok. Seiring dengan berat dan susahnya itu dan kemudian kita mengamalkan sebanyak dan seberat itu bobot nilai pahala yang bakal kita dapatkan. Nek jenengan boten percaya nggih terserah. Tapi ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang memang Allah janjikan kepada kita dan Rasulullah janjikan kepada kita selaku umatnya. Setiap satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu berbanding dengan 10 kebaikan. Berarti senyum itu mudah napa susah? Mudah nggih. Siap-siap nggih. Sing penting ana kancane nek pas guyu nggih. Nek ora ana kancane iki ndrawasi niku kok guyu-guyu dhewe niku ta. Wis pokoke ikut kancane pokoke. Mangger dhewean ngono wis berat. Ketoke beban hidupnya jauh lebih berat daripada timbangan. Timbangan apa, Bu? Nah, jadi begini. Kenapa kok sampai Ramadan itu menjadi musim kebaikan? Mudah kita berbuat kebaikan karena Allah ingin menghiasi hidup kita di 1 bulan penuh itu dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk melupakan keburukan-keburukan yang telah lalu, yang di 11 bulan yang lalu. Coba, ketika datang bulan Ramadan, masih ada tidak yang berbuat buruk? Masih ada yang tidak yang berbuat maksiat kepada Allah? Saya tanya. Wah, seamblah-amblah, sak dalan-dalan Ustaz. Terus saya kata, loh, padahal janjinya Allah dan Rasulnya apa? Setiap datang bulan Ramadan, maka akan aku tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Akan aku buka pintu surga seluas-luasnya. Maka semerbak harum surga itu akan tercium dengan begitu sangat harum. Sampai orang bilang apa? Ambune abape wong poso kuwi, maune ambune badhek mareh dadi wangi sok benteng su. Jajal sakniki dipraktekke. Mampu apa ora? Oh, mampu nggih. Saestu mampu nggih? Nggih. Nah, loh, sampai begitu. Kenapa kok sampai begitu? Allah itu punya perhatian di situ. Kan Allah ingin hamba-hambanya yang masuk di bulan Ramadan itu ketika masuk di bulan Ramadan semua salah itu bersih. Kok ternyata ada orang berbuat salah 11 bulan itu karena memang sudah apa? Sudah dilatih sama setan untuk nanti selepas ketika bulan Ramadan setan itu dibelenggu ya dhek tes wae berbuat salah. Mungkin panjenengan semuanya Bapak dan Ibu pernah mendengar permisalan tentang seorang petinju, Pak. Nggih mboten. Saya ingat ini itu ceramahnya dulu ketika ada lihat setel radio, dulu masih radio, Bu, belum TV, Bu. Jenengan tahu petinju, Pak? Petinju ngertos nggih? Coba. Dia sama sekali belum pernah belajar tinju, Pak. Maka dia daftar sekolah pertinjuan. Di situ ada pelatih. Setiap hari dia berlatih bersama dengan pelatih yang ada. Kira-kira ketika dia berlatih bersama dengan pelatih bisa tinju atau mboten, Bu? Ketika dia berlatih sungguh-sungguh, bisa napa mboten? Bisa nggih? Kita sepakat bisa nggih? Bisa nggih? Bahkan dia bisa sampai ikut pertandingan loh ya. Coba pertanyaannya. Ketika pas pertandingan, pelatihnya itu ikut masuk ke ring atau hanya menonton? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ketika petinju naik ring mau melawan lawannya, musuhnya, pelatihnya ikut naik ring napa mboten? Sepakat tidak ikut nggih. Berarti dia cuma nonton mbek sedekap ngeten iki. Wah, gaya. Muridku kayak ndak gitu kan. Kudu menang kowe, awas rak menang. Lah gitu kan. Dia sembodo betul karena dia sudah berlatih dan dia sudah melatih dia sebaik mungkin. Nah, sama halnya nyuwun sewu, saya tidak menyamakan, tapi saya coba untuk mengajak jamaah sekali untuk mulai berpikir begini.
Kenapa kok di bulan Ramadan masih banyak orang yang berbuat salah, masih banyak yang berbuat dosa, masih tidak ada yang puasa, masih ada yang begini dan begitu yang berbuat salah banyak sekali. Ternyata 11 bulan itu dia sudah dilatih sama setan, walaupun setan sudah dibelenggu, dicencang Allah sekencang-kencangnya, setan ki gon delok tok. Nyeksek kan, kayak muridku kayak ayo raksa poso, moka ngene moka. Lho itu setan tuh walaupun dibondoi gur guyang-guyu, Bu. Nyun sewu. 11 bulan itu kita dilatih sama setan secara tidak langsung dan ternyata kita sudah lanyah betul itu. Betul. Yang terjadi apa? Sudah, kenapa di bulan puasa masih ada yang berbuat salah? Nyun sewu, bisa jadi 11 bulan itu karena kita sudah terlatih sehingga apa? Menjadi sebuah kebiasaan yang itu terus menerus diulangi dan diulangi. Masuk bulan Ramadan biasa, apalagi bulan Ramadan datangnya setahun sekali, setahun sekali itu akhirnya apa? Dienteng no, alah terus tahun pisan ya. Gampang kok, ini gitu. Gampang ke pada akhirnya. Nah, karena berjubel dosa yang sudah kita lakukan itu, Allah hadirkan Ramadan dan Allah jadikan Ramadan sebagai momentum bulan magfirah kepada kita. Maksimalkan dengan sebaik mungkin. Maka selama di bulan Ramadan Bilal mesti akan Bilal itu apa, Bu? Biasanya yang memimpin nggih. Nah, Bilal mesti akan memimpin doa untuk mengajak para jamaah yang ada itu untuk membaca doa apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Coba doa ini pernah dilantunkan selain bulan Ramadan enggak ketika di masjid? Kalaupun pernah, sering atau tidak? Tapi kenapa di Ramadan kok sering kita mendengar doa itu, Bu? Ayo. Ini karena kita diajak untuk mengingat, oh iya jebul aku ki akeh dosa, aku ki gaene maksiat, aku ki salah karo Gusti Allah, aku kudu njaluk ngapura. Harus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nyun sewu, saya kasih tahu informasi penting di sini. Apa? Ramadan itu asal katanya dari kata romdi. Orang Arab dulu menyebut kata romdi atau Ramadan itu sebagai bulan yang dimana teriknya matahari semakin menyengat, panasnya matahari betul-betul membakar. Maka ketika datang bulan Ramadan tidak menjadikan mereka itu untuk gampang keluar rumah itu enggak. Karena ngerti Ramadan itu panas sekali. Maka para ulama mengatakan begitu panasnya Ramadan yang ada pada saat itu atau sampai sekarang kita rasakan, maka fungsi Ramadan sejatinya adalah untuk membakar. Teriknya matahari itu adalah membakar dosa-dosa kita di saat kita dalam keadaan berpuasa. Coba. Ada yang merasa tidak punya dosa? Waduh. Nek guru merasa yo jane meh ngacung tapi sungkan Ustaz. Tak enggak jadi ngacung lah. Ada yang merasa enggak punya dosa, Bu? Atau ada yang merasa punya dosa? Oh ada. Oh tidak ada. Oh ada. Masya Allah. Nyuwun sewu. Saya sampaikan. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu artinya apa? Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau itu menyukai permaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, karena engkau mencintai permaafan ya Allah, maka maafkanlah segala dosa kami. Bapak dan Ibu, perbedaan afuun dan ghafur atau istighfar itu apa, Bu? Kok seolah-olah ini ada sebuah perbedaan?
Kalau Allah menyebutkan istighfarlah kalian, Rasul mengatakan, aku itu kalau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu sebanyak 100 kali dalam satu hari. Tapi Rasulullah juga mengajarkan apa? Afuun, minta maaf kepada Allah. Nah, nanti akan berbeda. Maafnya kita dengan maafnya Allah itu berbeda. Kalau Allah itu menyebutkan kata ghafur, ampunan, Allah itu mengampuni hambanya ketika dia berbuat salah. Artinya ketika dia berbuat salah meminta ampun, artinya beristighfar kepada Allah. Allah ampuni, Bu. Allah ampuni. Allah ampuni saja. Tapi ketika Allah sudah mengatakan afuun, aku maafkan kalian, berarti apa? Allah tidak hanya sekedar memaafkan, mengampuni, tapi juga Allah menghapus catatan buruk yang sudah ditulis oleh malaikat. Coba jenengan perhatikan, kalau Ramadan tidak menjadikan kita insan yang bersih dari dosa dan kita tidak pandai meminta maaf kepada Allah, kira-kira rugi napa mboten, Bu? Rugi napa mboten, Pak? Rugi. Sebab Rasulullah mengatakan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, ya Allah, kalau aku ini salah ya Allah, maafkanlah segala salahku. Dan ternyata Allah mengijabahi doa kita. Itu Allah maafkan kita sekaligus Allah menghapus catatan keburukan-keburukan kita. Coba. Kalau maafnya kita gimana Bapak dan Ibu? Coba. Kalau maafnya kita gimana, Pak? Pisan pas acara halal bihalal tok wis itu tok. Wi halal bihalal bumbuan tekan apa mboten? Nggih to? Lain yo, nyoba. Coba saya ajak jamaah sekali untuk coba untuk merenungkan. Kalau maafnya Allah itu artinya adalah Allah memaafkan, mengampuni dan Allah menghapus, berarti tidak ada lagi dia salah kepada Allah. Kalau sesama manusia coba, nih jenengan berbuat salah kepada teman, kepada si B, tonggone jenengan, kemudian jenengan minta maaf, kira-kira tonggone jenengan maafkan apa mboten? Tanya beneran ini, dalam kehidupan kita bermasyarakat, guyup rukun kita, kalau ada tetangga berbuat salah kemudian tetangga kita meminta maaf kepada kita, kira-kira kita maafkan apa mboten? Yakin? Saestu bener lo ya? Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah memaafkan, kira-kira isih eling napa mboten? Oke, aku maafkan kamu, tapi tidak akan pernah aku lupakan kesalahan yang kamu berbuat. Walah, ya Allah. Itu bedanya manusia dengan Allah. Mbok ngapunten nggih saestu, kula mboten ngertos nggih mboten napa-napa nang mburi. Kae lho Mas, kae salah karo aku gele. Titen ana esuk ben ketemu aku nek tak bales ngene. Lho. Ngomongnya di depan sudah. Nggih mboten napa-napa saestu, nggih mboten napa-napa nggih. Pun mboten sah. Gayane ngoten, Bu. Tapi teng wingking itu ae ngedumule karo garwane iku serak barbar sidina sewengi lho. Nyun sewu, saestu niki leres lho ini. Pernah terjadi. Maka kalau di bulan Ramadan kok kita tidak meminta maaf kepada Allah, rugi kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan bersama-sama itu apa? Yang kedua adalah Ramadan itu berkaitan erat dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita sanding, Al-Quran yang kita hafal bersama-sama. Walaupun yang kita hafal surat-surat pendek. Coba saya tanya jamaah sekalian, di dalam rumah panjenengan semuanya ada berapa Al-Quran? Kira-kira sesuai dengan cacah kepalanya enggak? Atau satu Quran buat keroyokan? Wah gitu, kan ada sak Quran iki wantek kumel ngono to. Baru beli gris tahun kemarin, tahun ini sudah meronta-ronta pengen aku diganti gitu. Soalnya begini, Bu. Kalau di dalam satu rumah Qur'annya cuma satu, saya cuma khawatir nanti gek bapak sudah sampai An-Nisa,
ibu sudah sampai Al-An'am, kakak sudah sampai Al-Muluk, adik sudah sampai mau khatam, baru sampai kulhu gitu kan. Tiba-tiba bapak pada subuh buka, lah kok lipetane akeh men iki. Wah, ketoke aku wis meh khatam, padahal bapak tasih teng Al-Baqarah ki lho bar. Tapi kelingene bapak, wah kok lipetane wis tekan kulhu. Ambil yang paling mudah, tinggalkan yang susah. Karena yang difahami ketika mendengarkan kutum Islam itu mudah, cari yang mudah, jangan cari yang buka Quran, pulang kultum dari masjid, buka Quran, lah kok lipetane kok akeh, kultume mau ambil yang mudah, tinggalkan yang susah. Nek aku mulai ke Al-Baqarah, sasingkas lagi bar. Nek aku mulai kulhu, halah, 5 menit bar. Kulhu ae kan gitu kan, yang terjadi kan? Jadi nyun sewu, coba perhatikan, coba satu rumah kalau ada orang yang sudah bisa membaca Quran itu sesuai dengan jumlah orang yang baca Quran di rumah panjenengan. Biar apa? Ndak kewalik-walik, banyak lipetan. Biar kita juga punya evaluasi. Oh, satu hari saya harus berapa ayat? Oh, satu hari kalau yang sudah bisa. Oh, satu hari saya harus bisa berapa lembar, berapa muka ayat, muka Al-Qur'an, kan gitu. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu coba perhatikan, Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu menjadi momentum untuk kita semakin dekat dengan Allah dengan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka tadi saya tanya, di rumah panjenengan Qur'annya ada berapa? Sesuai dengan cacah kepala keluarga atau enggak? Kalau enggak, yuk mulai nyicil, beli. Biar sama, biar enggak giliran, tapi sudah semuanya pegang Quran, disepakati dalam satu rumah, ba'da maghrib tidak ada aktivitas apapun, tidak menerima tamu, kalau ada tamu, ya kon nunggu gitu loh. Sampai pada tingkatan ba'da maghrib kita harus menyempatkan baca minimal 10 ayat dari Al-Quran. Indah Pak, indah banget. Maka Rasulullah itu sampai mengatakan demikian, nyun sewu. Rasul sampai mengatakan demikian. Saya tidak maksud untuk menyinggung siapapun, tapi pada intinya adalah coba perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan demikian. Au kama qala Rasulullah SAW. Saya ingat artinya, tapi nanti kalau saya ingat versi Arabnya akan saya sampaikan. Rasulullah mengatakan demikian Bapak dan Ibu. Inna syaitona yafirru minal baitil ladzi fihil baqarah. Ya. Atau alhamdulillah ingat ini. Rasul mengawali hadisnya dengan demikian, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Saya tanya, kuburan itu koyok nopo to, Pak? Peteng, nek bengi peteng, nek awan singu, gitu? Gimana? Kuburan niku, Pak. Maka Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa kata Rasulullah? Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihil baqarah, sebab setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa ayat-ayat ruqyah itu termasuk di dalamnya ada surat Al-Baqarah? Karena Rasul mengatakan inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihil baqarah, akan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Pertanyaannya, daleme panjenengan niku kaya kuburan napa rame kaya swalayan, Bu? Oh rame, wong bocahe putune akeh, wayahe kathah Ustaz. Oh nek kumpul kabeh watah ngono, akeh ngono. Enggak, coba artinya pertanyaan saya di sini adalah rumah panjenengan, griyane panjenengan niku sepi dari
dari Al-Qur'an atau rame dari Al-Qur'an? Katanya. Oh, jujur mawon, bolo dewi. Oh, sedang-sedang saja, Masya Allah. Ini jawaban sing aman. Sedang-sedang saja. Yo kadang sepi, kadang rame. Nek kira-kira pas tobat yo rame ta, nek kira-kira pas lali wis sepi piye. Oke, siap. Artinya begini jamaah sekalian, coba kita perhatikan betul. Kenapa sampai Rasul mengatakan demikian? Kenapa sampai Allah menjanjikan seperti itu? Karena Allah ingin, Rasul ingin apa? Allah dan Rasulnya ingin hamba-hambanya yang mengaku beriman itu dia membaca Quran sekaligus dia mengerti apa yang dia baca. Coba hari ini yang sudah sampai pada juz 10 siapa? 10, oh, Pak Rubianto, Masya Allah. Yang sudah sampai juz 8 berapa? Siapa Pak? Bu? Ada? Yang sudah sampai beli di juz apel siapa? Oh, enggak ada, okay? Poso. Okay. Artinya begini, kenapa kita punya harus punya keinginan untuk membaca Quran di bulan Ramadan? Sebab apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Buat apa? Yang ternyata Ramadan di dalamnya ada Al-Quran itu adalah hudan linnas, untuk menjadikan petunjuk. Bagi siapa? Ya orang-orang beriman. Kalau secara umum berarti manusia seluruhnya. Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengikuti Al-Quran, semua permasalahan hidup kita itu tuntas kok. Tuntas. Al-Quran membahasnya kok. Kalau toh tidak dijelaskan detail, ada Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan kok. Coba saya tanya pada panjenengan semua, Bapak. Ini Bapak, saya tanya Bapak, khusus Bapak, Ibu mendengarkan. Bapak, memukul istri itu boleh enggak, Pak? Ya boleh toh. Oh, KDRT itu ya. Oh, pertanyaan itu lho, wagu, mosok mukul istri boleh atau enggak? Ini menjebak apa memang sengaja? Loh, ini saya tanya betul. Bapak, memukul istri boleh enggak, Pak? Oh, enggak boleh. Al-Quran membolehkan loh, Pak. Ayo kowe. Lihat sikon. Nek sikonnya pas, posisinya pas, langsung dikuamleng wae, pong. Gitu, jotos wae. Bapak yang mantep nih, jotos. Ora kudu dikamleng, jotos. Ibu-ibu dipukul lilon apa mboten? Wah, mboten to lorong. Wah, sing dicokli pipis mesti kan gitu, Pak. Ya, coba gini, Pak. Ada di dalam Al-Qur'an ayat yang di situ menyebutkan apa? Menyebutkan bahwasanya ini nyuwun sewu Ibu. Ini khusus Bapak, Ibu memperhatikan nggih. Ini Bapak. Ketika seorang suami melihat istrinya berbuat maksiat di belakang suaminya, nyun sewu, istri berbuat maksiat di belakang suaminya, artinya tanpa sepengetahuan suaminya, kan delalah kok suaminya ngerti istrinya berbuat salah, maka tugas suami pertama satu apa? Wa'idhuhunna, kata Al-Quran, nasihati istri. Bapak, saya tanya, Ibu kalau dinasihati responnya gimana, Pak? Menengo, ngoten napa? Napa nggih Bapak, saestu benjing boten kula wangsuli malih. Wah, itu istri idaman banget niku. Masya Allah. Kok wangsulane iku sok alus ndaki-ndaki ngoten niku. Bunda, jangan diulangi lagi malih nggih. Nggih ayah, saestu boten kula wangsuli malih. Wah ya mbaan banget niku. Pengen ngoten niku Pak, istrine Pak. Oh nggih, wah nggih, wah berarti ketoke ibu-ibu iki potensi iki ya. Nah, gawat iki ya. Loh, gini Pak, nyuwun sewu Bu. Al-Qur'an mengatakan apa? Wa'idhuhunna, kalau ada istri berbuat salah diingatkan sama suami, itu menjadi kewajiban suami. Bapak dan Ibu perhatikan, dosa istri itu yang nanggung suami, Bu. Jenengane nak wis dileke gak gelem ngono to.
Besok sing marai abot ngurang-ngurangi timbangane sok jenengan niku kok. Nyun sewu lho iki. Jenengan dilekke iki lho ngopo to Pak? Kaya ngono bareng dilekke. Aku wis nang omah iki lho. Wis kaya ngene kok ya dilekke wae. Lho Bu, dengarkan ketika suami sedang mengingatkan panjenengan. Wa'idhuhunna, Bapak perhatikan, kok delalah garwane jenengan kok masih ngeyel, sudah wa'idhuhunna apa to Pak? Kaya ngono ya dilekke wae. Iya ngono. Cek ngeyel kok cek salah, berbuat salah terus. Sama lagi kesalahannya. Yang kedua Pak, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau tidur kudu pisah, ibu-ibu teng sofa, bapak teng sepakat? Oh, kebalik nggih. Memang saya pasti weh tat moso wae wong tiyang setri kok teng sofa. Kudune ratu niku nggih di kasur kok. Loh, betul kata Rasulullah, kata Allah apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Kalau istri diingatkan kok ternyata masih ngeyel, masih membantah, sudah tidurnya pisah. Untuk apa? Mengingatkan. Oh, tak eleke gak gelem. Wis turu dhewe-dhewe. Ana terisian rusak-rusak dhewe. Kok delalah kok ora rusak-rusak tambah angler turune. Dilihat dievaluasi kok masih terus berbuat salah. Baru yang terakhir apa? Wadribuhunna. Baru oleh pukul. Catatannya kata Allah boleh dipukul itu apa? Kata Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, beliau mengatakan apa? Bolehnya seorang istri dipukul ketika dia berbuat salah. Kok dikandani enggak mau dan dia boleh dipukul adalah catatannya adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Oh, wis enak toh Bu. Pukulan enggak menyakitkan iki kok piye? Toh Bu ngahar gitu wis wancang-wancangane pun atur lho jebule alon-alon. Mbok yo nek dikandani iki mbok sing gugu sing nah ngoten lho masyaallah. Nah, Al-Qur'an itu sampai begitu, sampai pada perkara detail-detailnya itu Allah ajarkan dan Allah perhatikan di situ. Maka menjadi amat sangat menjadi amat sangat rugi sekali ketika Ramadan kedekatan kita terhadap Al-Qur'an tidak dibangun dengan baik. Maka ketika saya diberitahu Ustaz, acara memang sengaja jam 16 sampai selesai Ustaz. Tapi dari jam 16 itu ada tilawatul Quran. Ndak nggih mau tilawatul Quran? Tilawatul Quran Pak? Tilawatul Quran nggih? Mau Quran nggih? Siap, alhamdulillah. Saya kasih satu hadis yang mudah-mudahan ini memotivasi kita semuanya untuk semangat baca Quran. Dua hadis. Yang pertama adalah hadis yang mengatakan barang siapa yang dia kalau bahasa terjemah Jawa ini ngeten. Barang siapa sing cek grotal gratul maca Quran, maka dia tetap mendapatkan pahala membaca Quran. Cek grotal gratul Pak, Bu. Man qara'a harfan, barang siapa dia membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Berarti kita dapat berapa pahala? Kalau satu huruf 1 atau 10 kebaikan, kalau 3 huruf berarti berapa pahala? 30 kebaikan. Nyuwun sewu, saya tanya lagi, kira-kira nah ini Jawa kasar ngeten iki. Gur paitan abab tok itu dapat berpuluh-puluh dan beratus-ratus pahala. Jenengan remen apa mboten, Bu? Remen apa mboten? Sudah jenengan suka, ditambah apa? Jenengan memang tidak melihat, tapi apa? Setiap kali ada orang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk menyimak dan mendengarkan bacaan Quran panjenengan.
Maka kenapa sunnahnya ketika membaca Quran selain daripada jenengan tumakninah membaca Quran, usahakan kalau membaca Quran ki ya wis sikatan. Sing nyimak ki ora guru tangga teparo, Pak. Mbek malaikat bareng ya. Nah, lo bener lo ini kata Rasul begitu lo ya. Loh, Allah kirimkan malaikat untuk mendengar. Lo jenengan delok malaikat ora girap-girap urusan. Kan gitu toh. Cuman Allah kasatkan itu ndak jenengan bisa melihat untuk apa? Setidaknya itu menjadi motivasi buat kita. Oh iya, sing ngrungokke bacaan Quran kira gur tangga-tanggaku, saudara-saudaraku, dulur-dulurku, tapi juga malaikat. Mbok yo aku tak sing macak sing ganteng, macak sing ayu, sing cantik, abaku ken gak mampu yo tak sikatan sik. Lu ngoten, Bu. Nek enggak punya sikat yo berarti siwak. Wah, begitu sampai begitu loh ya perhatiannya. Coba. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita perhatikan bersama-sama adalah bukan hanya sekedar kita meraup keuntungan untuk mendapatkan magfirah dari Allah, tapi kita juga harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hari ini kita sudah membaca Al-Quran berapa ayat? Coba direnungkan dan jenengan hitung sebanyak itu pula pahala yang akan panjenengan dapatkan di hari ini dari bacaan Quran yang jenengan baca. Itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Akan kami jadikan Al-Quran itu mudah, tidak hanya untuk dibaca tapi untuk dihafal. Loh iya, maka maksimalkan Ramadan kita ini untuk terus-terusan membaca Quran. Ini sudah masuk hari kelima. Setidaknya kalau yang sudah lancar membaca Quran, lancar banget berarti sudah dapat 10 juz. Kalau yang lancarnya biasa berarti sudah dapat 5 juz. Apatio lancar, yo ngetok 2 juz. Itu. Kalau belum bisa baca Arabnya, bacalah Latinnya. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, mudah-mudahan harusnya sih sebelum Ramadan kemarin ya. Coba kita akan mengadakan Semarang mengaji, Pak. Kalau kemarin sudah Semarang mengaji berapa, Pak? Ya kemarin, Pak. 5. Oh, berarti jilid 6 yang belum. Jadi di situ belajar mengaji dari nol prutul. Gak kaleng-kaleng loh, Bu, Pak. Nol prutul. Nah ini termasuk Pak Robianto ini trainernya ya. Nanti ada metode sendiri belajar Quran. Jenengan belajar Quran dipandu sama trainer-trainer yang ada sampai bisa, walaupun ya tak grodal gradul, tapi grodal gradule jenengan sing maos Quran itu masih mendapatkan pahala timbangane mboten purun sinau ngoten. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi bahwasanya apa? Allah hadirkan Ramadan tidak hanya sekedar menjadikan kita hamba yang bertakwa, tidak hanya menjadikan kita orang yang berburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi selain daripada itu adalah kita mudah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga. Biasanya di awal-awal tok kita semangat, nanti kalau sudah masuk 10 hari kedua itu sudah agak landai itu semangatnya. Waduh, dermimile Quran itu pun rodok macet sithik-sithik gitu. Mau nih sak lembar dadi separuh, mau nih separuh dadi seperapat, mau nih seperapat dadi saon gitu kan. Wes ngono terus itu kalau sudah buyar kabeh itu apa? Sudah masuk 10 hari terakhir sing simbah-simbah sampun mikir, walah sesuk putuku teko tak kei apa gitu ya. Ibu-ibu pun mikir, wah sesuk ngopor apa sambal goreng, gitu apa. Pikirannya sudah macam-macam. Nah gitu kan? Sing mudik, wah sesuk mudik nganggo apa ya Pak? Wes sudah pikirannya sudah mudik gitu.
Artinya sebelum negara api yang menjadikan angan-angan kita itu mencampur adukkan lupa ke Al-Quran, itu kita sudah persiapan dari sekarang. Itu loh. Hari sekarang sudah kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Maka kalau sebelum ada taklim seperti ini kok ada tilawatul Quran, maksimalkan. Walaupun cuma bergilir, yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Jangan yakin saja. Karena konsep pahala itu hanya diyakini, Pak. Kalau mau dihitung, hitungan itu hanya disebutkan ya seperti itu. Itu tinggal keyakinan kita. Oh iya. Tinggal keyakinan kita. Itu. Maka itulah kenapa Allah mengatakan pahala itu menjadi ujian buat kita semuanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore yang cerah ini melalui majelis taklim yang kita selenggarakan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suka dan senang, bahkan bahagia ketika melakukan amal-amal kebaikan. Coba sebelum saya akhiri, kira-kira amal apa yang paling membahagiakan jenengan lakukan, Bu? Bapak dan Ibu, kira-kira amal apa yang paling jenengan senengi ketika melakukannya? Rahasia toh tat, ngono tak diomongke nang kene barang. Lu kita bolo dewi, Bu, bolo dewi. Coba. Itu nanti dijawab, direnungkan dan dijawab sendiri-sendiri. Kalau sudah ketemu jawabannya apa? Ya Allah, aku senang dengan amal ini. Minta kepada Allah untuk diistiqomahkan untuk beramal itu. Minta sama Allah. Bapak dan Ibu perhatikan, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang kontinu, amal yang konsisten, amal yang terus menerus, walaupun amal itu cuma sedikit. Amal itu cuma sedikit. Maka sedikitnya amal yang panjenengan lakukan dan itu terus menerus, itu Allah seneng timbangane mboten sama sekali. Jenengan mampune saayat sedina lakoni, mampune 5 ayat sedina lakoni, Bu. Gas pokoke. Ngoten. Kenapa? Ketika kita terus menerus, mudah-mudahan Allah akan menambah semangat kita, Allah akan menambah kemauan kita, dan Allah jadikan kita hamba yang baik, menyukai yang baik-baik, lulus Ramadan menjadi hamba yang bertakwa lagi, hamba yang terbaik. Itu mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan untuk saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Ini sebelum saya akhiri biasanya ada doa apa mboten? Nggih, doa nggih. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wattaba' hudahu ila yaumi liqa'i rabbih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li ajdatina wa li jaddatina wa li ammatina wa amamina wa khalatina wa akhwalina wa liman haqqun alaina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Mohon maaf ada salah kata yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.